warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video yaitu analisis vegetasi terestrial dengan membuat plot kuadrat. Nah, alat-alat yang perlu disiapkan yaitu berupa meteran. Biasanya meteran yang digunakan adalah meteran tanah, tapi kali ini saya akan menggunakan meteran bangunan. Dan juga ada tali rafia untuk membuat plot. Dan juga ada patokan, ada kertas dan pulpen. Ini digunakan untuk mencatat beberapa spesies yang ada di terestrial. Dan juga kita bisa menggunakan kompas. Biasanya yang digunakan adalah kompas Bluetooth, tapi kali ini saya akan menggunakan kompas yang ada di HP. Teman-teman, di sini kita akan memulai membuat plot. Saya akan membuat plot dari titik sini. Saya kasih patok terlebih dahulu. Kemudian saya ukur 1 meter dari sudut yang telah saya tentukan. Nah, setelah 1 meter dan akan diberi tali sebagai penanda. Nah, teman-teman, setelah kita selesai membuat plot untuk vegetasi tanaman bawah yang berukuran 1x1, kita membuat plotnya sebanyak 3, yang terdiri dari plot pertama, plot kedua, dan plot ketiga. Dari beberapa plot ini setelah dianalisis ditemukan beberapa spesies. Yang pertama saya menemukan spesies ini. Spesies ini biasa dalam bahasa Indonesia disebut ceplukan dan dengan nama Latin Physalis ungulata. Dan juga ada spesies ini biasanya disebut dengan meniran yang dalam nama Latin disebut Phyllanthus urinaria. Dan juga ada spesies ini biasanya disebut dengan spesies wedusan dalam bahasa Indonesia dengan nama Latin Ageratum chonizoides. Ada lagi ini biasanya disebut dalam bahasa Indonesia itu legetan dengan nama Latin Amelia oleracea. Kemudian ada juga ditemukan beberapa tanaman rumput-rumputan, yaitu ada Cyperus rotundus, dan juga ada tanaman seperti ini. Ini tuh dalam bahasa Indonesia disebut dengan lombok-lombokan, biasa sebutnya dengan nama Latin Cleome rotidosperma. Teman-teman, masih ada satu spesies yang ketinggalan, yaitu spesies ini. Teman-teman, masih ada satu spesies lagi, yang ditemukan, yaitu biasa tanaman itu merupakan gulma tahunan. Biasa dalam nama Latin dia itu disebut Scintillum cinereum. Nah, setelah kita selesai menganalisis semua vegetasi yang ada
di area ini dan dibuat 3 plot, kita akan menghitung kerapatan, dominansi, dan juga frekuensi dari masing-masing tanaman bawah yang telah kita temukan. Nah teman-teman, kalau ada tanaman yang belum bisa diketahui jenisnya apa, kita dapat membuat tanaman tersebut menjadi herbarium. Caranya kita ambil bagian tanaman ini dulu ya, alat bahan yang diperlukan untuk membuat herbarium itu ada kertas. Nah bagian tanaman tersebut, solasi, dan juga gunting. Nah ini itu biasanya kita tuh bisa gunain koran, tapi kali ini saya menggunakan kertas. Nah kemudian ini bagian tanaman itu disolasi di kertas ataupun koran yang telah disediakan. Dan juga bagian-bagian daunnya itu dipertahankan supaya dapat dilihat bentuk daun dan tulang-tulangnya. Setelah tanaman disolasi di kertas, kemudian kita tutup kertasnya dan kita bisa bawa ke laboratorium dengan menggunakan sasak ditumpuk. Setelah itu dimasukkan ke dalam kresek dan kemudian kita bawa herbarium tersebut ke laboratorium dan dapat diidentifikasi di ruang laboratorium. Nah teman-teman, itulah dari praktik percobaan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.